maaf sama anak Tuhan, sehingga kalian ada yang begini, ada yang begini, ada yang bela ini. Secara pribadi, saya memang sudah bilang ya, karena dari WA itu juga sudah bilang mandi lumpur, ya, Pak Bobo mandi lumpur, perlu belajar, ya kan, tersalut emosi, ya, karena saya juga manusia tuh, kan Tuhan Yesus juga kan bisa marah, masa Pak Bobo tidak bisa marah? Nah, jadi Pak Bobo, tolong rekam, Pak Bobo minta maaf untuk orang-orang Kristen, yang kemarin saya sampai ada bahasa kasar, ya, saya minta maaf, karena saya tersalut emosi, karena dari WA juga yang membuat saya terpancing, itulah iblis ya, meskipun kita bukan pun, Tuhan Yesus bilang, roh itu penurut, daging lemah, oke? Jadi, memang kalau masalah emosi dan itu, memang saya mengaku salah, saya minta maaf, untuk saya minta maaf sekali lagi. Jadi anak-anak Tuhan, jangan beribu, kita mari berjalan, kita menginjil, kita cari jiwa, tujuan kita itu, ya. Tapi saya di kesempatan kali ini, saya hanya mau menyatakan bahwa saya nggak ada perasaan jahat sama Pak Bobo, dan saya nggak setuju kalau orang juga nyerangin Pak Bobo. Ya, saya tahu Pak Bobo juga mau memberitakan firman Tuhan dan membawa banyak jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya juga minta maaf kalau kiamat ada salah, dan Bang Edis kalau ada salah juga saya minta maaf sama pendeta sama teman-teman semua. Gitu ya Pak Bobo ya. Gitu loh. Edis itu baik Pak orangnya, Pak Bobo juga baik orangnya. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa kita sampai di sini aja dulu ya. Ya Bu Sophie, teman-teman semua, tadi Pak Bobom sebelum khotbah, Pak Bobom juga sudah minta maaf karena memang Pak Bobom sebagai manusia, jadi berapa hari ini saya ada puasa ya, puasa hati. Jadi saya minta maaf untuk Ibu Sophie, adikku yang ganteng, siapa Kiamat, Metraton, saudaraku, dan semua anak-anak Tuhan ya yang saya buat masalah. Hari ini Pak Bobom minta maaf, bukan karena apa, karena kita satu tubuh Kristus. Saya sudah berapa hari ini pantau, ya memang itulah kita harus, saya harus pribadi, saya harus introspeksi diri, meski apapun itu saya salah semua, sudah saya salah, udah. Karena malam hari ini anak-anak Tuhan di sini terima saya sebagai saudara dalam kasih Kristus. Saya terima kasih banyak. Marilah kita bersama-sama merangkul tangan, kita beritakan firman Tuhan. Bu Sophie, kakakmu Pak Bobo minta maaf ya, sama keluarga semua ya, saya minta maaf. Dan semua teman-teman, saya minta maaf ya. Ya. Saya menghargai sifat Pak Bobo yang mau meminta maaf sebagai hamba Tuhan. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita ini anak Tuhan gitu loh. Ya, jangan saling menaruh dendam satu sama lain. Kalau kita ada salah, kita saling mengampuni. Itulah buktinya kita ini anak-anak Tuhan gitu loh. Saya sudah maafkan Edis. Cuma saya mau itu Edis datang, dan Edis kalau tidak hadir, Edis adikku yang ganteng, Pak Bobo minta maaf ya, yang kata salah. Mungkin pandangan kita mungkin berbeda. Saya tetap ya, keyakinan dengan saya punya pandangan. Tapi untuk itu kita tutup saja pandangan itu, biarlah nanti Tuhan yang akan mempersatukan kita. Tapi saya yakin percaya hari ini sudah tidak ada masalah. Edis pasti sayang Pak Bom, Pak Bom juga sayang. Dan Edis saya minta maaf ya kalau ada kata salah dan semua. Mari kita bersatu memuliakan nama Tuhan. Saya minta maaf ya, nggak usah lah yang lalu biarlah berlalu. Ya kiamat adikku yang ganteng ya, Pak Bom minta maaf ya, karena kita semua pasti bisa emosi. Tapi jujur tidak sampai di situ. Buktinya sampai sekarang tidak ada ini ya. Terus siapa lagi yang saya masalah ya? Oh Agatha, adikku yang cantik. Siapa lagi? Mata pisau. Terus lanjutkan penginjilan untuk para mokondo. Jadi kalau menurut Pak Bobo, bahwa pembunuhan itu atau penyalipan itu bukanlah Bapak, tetapi karena dosa atau maut. Iya, karena manusia sudah dirusak. Ya. Salah Bapak. Bukan. Gitu ya? Betul. Jadi itu yang selama ini Pak Bobo yang saya bilang tadi. Ya, orang salah paham saja. Anak Tuhan salah paham. Jadi Yesus, kematian Yesus itu bukan kehendak Bapa, bukan. Itu bukan. Jadi dia harus mati mengalahkan maut ini. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Yang membunuh. Kenapa sampai Yesus mati? Adalah dosa dari awal itu. Betul, mau. Nah, dia harus mati. Ya, jadi bukan kemauan Allah Bapa. Allah Bapa itu punya rancangan, ya, yang membunuh Yesus sampai mati ini, atau membunuh itu, kita punya dosa itu, rusaknya manusia. Jadi bukan Allah Bapa. Pak Muriwali dan Pak Deki Gadas, dan kalau saudara lihat video mereka sudah kasih tahu ya bahwa kita tidak mau ya membuat kesan nanti bahwa kita 3 orang dokter biologi hanya untuk menghadapi pandangan Edis saja perlu dia dikeroyok. Kita tidak mau ada kesan begitu. Makanya kita berikan opsinya ya, pilih salah satu di antara kami ya. Mau Edis mau dialog atau diskusi atau mau debat, lawan saya boleh, lawan Pak Muriwali boleh, lawan Pak Deki juga boleh. Kepada Pak Deki, Pak MYM, dan orang-orang yang menanggapi video saya dengan Yusuf Pegi sekitar penyaliban Tuhan Yesus, saya terima ajakan atau tantangan dari kalian untuk berdebat atau berdiskusi dengan saya dengan tujuan yang baik ya. Tapi saya tidak tahu kenapa kalian menyuruh saya membawa teman, padahal yang menyatakan itu adalah saya sendiri. Tapi meskipun demikian, tetap saya turuti itu. Saya menawarkan kepada kalian
jam 12 siang waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat besok, hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025. Sekarang aku buka bahwa Edis di luar negeri, nanti kalian bisa cari ya sebelum dihapus ini. Nah, ntar aku nggak bohong. Sebentar ya, mana tadi dia? Sabar. Aku teringat dulu ya, pernah saya bertelepon. Jadi orang ini punya sindikat. Siapa yang mau menghina Islam, menghijab Islam, Muhammad dan Al-Quran, mereka akan danai dan harus lari ke Amerika. Itu disiapkan tempat di ini dia. Kalian boleh nanti googling ya, masuk kalian ke apanya situsnya sebelum dihapus ini. Cepat-cepat kalian apa ini? Ini ha. Our Story ini, About Us. Nama situsnya apa aku nggak tahu. Ini kalian lihat, aku tahu tapi nggak usah kasih tahu. Kalau kalian bisa cari ya ini. Ini. Nah, yang punya ini namanya Henry. Ini gara-gara series ya. Wah, rusuh-rusuh sekalian. Anak Batak itu udah sering telepon saya. Dulu kan Rudy Yohanes kan udah menggalang dana, udah menggalang dari penonton untuk mengurusi dirimu, mulai kemana itu? Dia bilang nggak ada sampai kepada saya seperak pun katanya. Gara-gara omongan itu, maka mengamuklah Rudy Yohanes. Jadi kalau dia ngomongin saya, sampaikan saja itu. Nggak usah panjang-panjang yang lain. Itu kok masalahnya, gitu aja. Bilangin sama dia, supaya urus anak Batak itu. Berapa dana yang telah masuk untuk uang anak Batak itu? Nggak berani dibuka dia. Ya karena memang, ya kalian sudah tahu lah itu. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau berapologet itu, janganlah kau jual saudaramu. Ingat, Yudas menjual Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan kau jual saudaramu. Jangan kau jual penderitaan saudaramu demi kepentinganmu. Itu miris loh. Ya, kan gara-gara itu teman-teman. Gara-gara itu dia berubah langsung sama saya 180 derajat. Seperti itu. Jadi sampaikan saja, kalau dia berkuar-kuar terus, bilang, coba kau urusilah dulu yang kemarin kau... Shalom, saya intro dulu ya. Sampurasun. Shalom, apa kabarnya? Saya ucapkan hatur nuhun. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para pendukung, followers di channel ini yang telah mendukung channel ini dengan cara men-like ataupun men-subscribe. Saya ucapkan hatur nuhun. Harap ditonton sampai selesai ya, agar tidak ada kesalahpahaman, supaya apa yang disampaikan memberikan manfaat serta pencerahan kan firman Tuhan. Tanpa lama-lama, selamat menyaksikan ya. Kemarin kau galang dana untuk dia. Seperti itu. Kalau misalnya berapologet teman-teman support untuk penginjilan saya, ya untuk penginjilan. Kalau untuk penginjilan, ya untuk penginjilan. Kalau untuk anak Batak, ya untuk anak Batak. Jangan diselewengkan dananya. Nah itu. Jadi teman-teman, kalian penonton itu yang harus bijak. Kalian harus tahu ya, mana orang yang benar-benar sungguh-sungguh, mana orang yang benar-benar dia lurus gitu. Kalian kan punya hikmat, kalian minta hikmat daripada Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman biar tahu ini, saya kasih tahu nih. Ketika saya live, itu banyak apologet dalam tanda kutip ya, itu minta naik ke tempat saya. Banyak. Tapi nggak saya naikkan. Dan jangan salah. Itu kadang membuat banyak tersinggung. Nah, ketika dia tersinggung, dia udah mulai ngomongin saya. Tapi seperti itu teman-teman, kita harus tetap memaafkan. Kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap menegur, tetapi kita juga harus punya itikat yang baik. Ya kan? Saya diajakin tuh debat-debat, ayo debat katanya. Saya tahu motivasinya debat, saya tahu. Bukan apa-apa, motivasi debat apa? Biar dapat penonton. Biar dapat penonton, biar dapat viewers. Makanya saya tidak mau ladeni. Begitu.
Tapi kalaupun bersikeras, gak apa-apa, nanti satu saat saya ladeni. Tapi teman-teman, intinya kalian harus bisa melihat yang mana yang Yudas-Yudas di antara kita ini, yang menjual orang lain. Seperti itu. Ya, semoga untuk orang-orang tertentu ya, bertobatlah kalian. Ya, janganlah seperti itu. Oke, saya rasa itu saja teman-teman ya. Kalian semua menjadi saksi ya, bahwa pada waktu itu saya sedang live begini, anak Batak datang. Ketika anak Batak datang, bertanya masalah itu, langsung kebakaran jenggot. Tidak usah diladeni, ya seperti itu. Ya memang seperti itu ya, tidak usah diladeni. Itu saja teman-teman. Bagaimana caranya? Pesan saya kepada teman-teman, sampaikan, ya. Bilang saja begini, urus anak Batak yang dulu kamu menggalang uang untuk anak Batak, tapi uangnya tidak sampai ke dia. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Iya, itu tadi beberapa cuplikan ya. Seperti yang pernah saya katakan juga bahwa masalah ini sebenarnya bukan masalah doktrin, tapi masalah ketersinggungan. Edis TV ngomong orang Kristen yang bilang itu rencana Bapak, itu otaknya begitu setengah atau miring gitu ya, itu bikin banyak orang tersinggung. Terus udah gitu dia juga bilang, dia ngakui sendiri bahwa banyak orang Kristen yang mau naik tapi ditolak, itu bikin tersinggung. Terus udah gitu saya mau apresiasi ya untuk Pak Bombom yang sudah minta maaf, itu luar biasa ya, sangat bagus, sangat rendah hati saya lihat di situ. Juga Bu Sofiatul luar biasa mau minta maaf juga. Tinggal Edis TV juga perlu ya menurut saya ya, kita akan tunggu. Seharusnya Edis TV juga nggak masalah dengan minta maaf. Oke? Terus berikutnya ada masalah lagi ya, ternyata nggak selesai juga. Masalah doktrin ini sepertinya akan terus berlanjut. Saya nggak tahu apakah akan terjadi debat antara Edis TV dengan Deki, MYM, atau Esra Soru, saya nggak tahu. Ya, kita lihat aja nanti. Dan juga ada satu masalah lagi, masalah duit gitu. Entah gimana ini, saya dengan Rudy Yohanes, saya juga nggak paham juga. Tapi Rudy Yohanes bongkar apa begitu. Dan Edis bongkar lagi mengenai masalah anak Batak yang saya juga kurang ngerti itu ceritanya bagaimana ya. Jadi saya buka kesempatan buat teman-teman yang mau masuk memberikan komentar, silakan masuk melalui link yang sudah saya taruh di kolom live chat. Sambil nunggu teman-teman, kita ulangin lagi ya. Begini, nggak mungkin saya punya yang begini-begini ya. Saya minta maaf karena saya dibilang begini, nggak mungkin saya punya bahasa agak kasar ya. Nah itu kan, dia Pak Bombom karena begitu marah karena dibilang begini gitu ya. Karena tadi tuh, nah dibilang begitu, itu yang bikin tersinggung. Dan bukan yang Pak Bombom ya, banyak orang Kristen yang juga tersinggung. Makanya menurut saya, ya sepertinya Edis TV perlu minta maaf untuk hal ini ya. Supaya semuanya clear, benar-benar tuntas gitu. Kayaknya kalau enggak, kayaknya kurang tuntas. Pak Bombom udah minta maaf, Sofiatul udah minta maaf, Edis TV kayaknya belum, saya belum menemukan ya. Oke, kita tunggu. Begini, nggak mungkin saya punya bahasa agak kasar ya, nah, itu saya minta maaf ya. Bukan masalah penyaliban, tapi sifat saya mungkin agak, kalian bilang agak marah, atau arogan, nah itulah Bombom sudah tunjukkan ya. Jadi Pak Bombom dari hati, saya minta maaf sama anak Tuhan, sehingga kalian ada yang begini, ada yang begini, ada yang bela ini. Secara pribadi, saya memang sudah bilang ya, karena dari WA itu juga sudah bilang mandi lumpur, ya, Pak Bombom mandi lumpur, perlu belajar, ya kan, tersalut emosi, ya, karena saya juga manusia tuh, kan Tuhan Yesus juga kan bisa marah, masa Pak Bombom tidak bisa marah? Nah, jadi Pak Bombom, tolong rekam, Pak Bombom minta maaf untuk orang-orang Kristen, yang kemarin saya sampai ada bahasa kasar, ya, saya minta maaf, karena saya tersalut emosi, karena dari WA juga yang membuat saya terpancing, itulah iblis ya, meskipun kita pun, Tuhan Yesus bilang, roh itu penurut, daging lemah. Oke, jadi memang kalau masalah emosi dan itu memang saya mengaku salah, saya minta maaf. Untuk saya minta maaf sekali lagi. Jadi anak-anak Tuhan, jangan beribut, kita mari berjalan, kita menginjil, kita cari jiwa. Tujuan kita itu, ya. Ya oke, sedikit klarifikasi tentang anak Batak ya. Anak Batak juga pernah menghubungi saya minta tolong, dan saya juga udah pernah buat video buat dia ya untuk menggalang donasi, itu langsung ke rekeningnya anak Batak, jadi tidak lewat saya. Teman-teman silakan lihat di channelnya saya, itu ada video tentang anak Batak yang minta ditolong, dan itu rekening langsung rekeningnya anak Batak yang nggak lewat saya lagi. Mengenai Rudy Yohanes, saya juga cuma tahu sedikit waktu dulu. Rudy Yohanes memang ngumpulin duit buat anak Batak, dan itu setahu saya uangnya dipakai untuk dikasih ke istrinya anak Batak, anak istrinya, karena nggak bisa langsung kasih ke anak Batak, jadi kasih ke anak istrinya, setahu saya ada. Terus juga buat pengacara, kalau nggak salah ada pengacaranya yang dibayar oleh si Rudy Yohanes. Tapi nilainya berapa, saya nggak ngerti ya, saya nggak tahu.
terus mengenai ada yang dukung support di Amerika, katanya Rudy Alas tadi kan kalau memang ada yang mendanai kalau misalnya mau menghujat Islam disuruh pindah ke sono dibayarin hidupnya gitu. Wah kalau ada begitu kayaknya bagus banget tuh, boleh tuh kayaknya teman-teman banyak yang pergi ke sono untuk tinggal di sono ya, kayaknya enak banget tuh. Oke, ya kalau memang ada ya, saya juga nggak tahu. Oke, kita kasih kesempatan buat Bro CP7. Halo Bro CP7. Ya, salam bro. Selamat Halo. malam. Yang terakhir dulu ya saya komentari ya. Kayaknya itu nggak mungkin Yang mana ya. nih Bro? Karena ya, Mengenai apa yang terakhir? nggak ikut mengikuti apologetik luar ya. Ya, kayaknya nggak ada yang membiayai Halo? untuk menghujat Islam. Yang menghujat Islam dibiayai gitu. Itu saya rasa berita yang mengada-ada itu. Bukan saya rasa, saya yakin begitu loh, mengada-ada. Ya, halo? Ya, silakan Bro, lanjut, kedengaran suaranya. Jelas. Halo? Dengar Ya, suara saya? kedengaran jelas. Enggak? Kedengaran jelas. Atau putus? Enggak, bagus. Halo? Bagus Bro, bagus. Silakan. Halo Bro, CP7. Ya, sepertinya terputus ya. Oke, kita lanjut dengerin lagi sambil tunggu teman-teman lain yang bisa masuk. Sudah berapa hari pantau, ya memang itulah. Kita harus, saya harus pribadi, saya harus introspeksi diri. Meski apapun itu, saya salah semua, sudah saya salah. Udah. Karena malam hari ini anak-anak Tuhan di sini terima saya sebagai saudara dalam kasih Kristus. Saya terima kasih banyak. Marilah kita bersama-sama merangkul tangan, kita beritakan firman Tuhan. Berarti kakakmu Pak Bobo minta maaf ya, sama keluarga semua ya, saya minta maaf. Dan semua teman-teman, saya minta maaf ya. Ya. Saya menghargai sifat Pak Bobo yang mau meminta maaf sebagai hamba Tuhan. Firman Tuhan mengalah besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita ini anak Tuhan gitu loh. Ya jangan saling menafsirkan satu sama lain. Kalau kita ada salah, kita saling mengampuni. Itulah buktinya kita ini anak-anak Tuhan gitu loh. Ya. Saya sudah maafkan Edis. Cuma saya mau itu Edis datang, dan Edis kalau tidak hadir, Edis adikku yang datang, Pak Bobo minta maaf ya, nggak ada salah. Mungkin pandangan kita mungkin berbeda. Saya tetap ya keyakinan dengan saya punya pandangan. Ya, silakan Bro CP7, apakah sudah bisa suaranya? Silakan. Ya, salam. Dengar nggak? Ya, jelas. Bro, suara saya gimana? Jelas ya? Jelas. Ini masalah yang terakhir itu kelihatannya nggak mungkin lah itu ya. Iya, masalah informasi yang disampaikan kalau untuk menghujat Islam dibiayai gitu. Itu suatu hal yang nggak mungkin itu, berita ngaco itu. Bukan hoax lagi, ngaco lah. Karena selama saya mengikuti ya beberapa apologet luar ya, mereka saling hormat kok, saling menghargai gitu terhadap umat Islam. Memang nggak cocok dengan pengajarannya, tapi untuk umat Islam sendiri mereka saling menghargai karena mereka membedakan agama dengan manusianya. Islam dengan Muslim itu mereka bedakan gitu loh. Jadi kalau ada sampai seperti anjuran seperti itu, itu nggak tahu lah itu. Udah ngaco itu. Jadi ya tolong Bro TR kalau ini disampaikan lah gitu untuk supaya berhati-hati terhadap mengeluarkan statement seperti itu, karena itu jelas kayaknya gimana ya, udah nggak nalar lagi lah gitu. Nah itu masalah itu ya. Nah kalau masalah si bom dengan Edis ini, ya seperti saya bilang ini kan memang apa ya, pansos dan lain sebagainya, dan juga ya saya bilang si orang yang ya boleh dibilang apologet yang fenomenal gitu ya. Nah, jadi buat kita lihat konteksnya pada saat itu perdebatan. Nah, dalam hal perdebatan itu kan nggak gampang, memang kelihatannya gampang ya, tapi saya yakin nggak semudah yang kita bayangkan. Karena untuk berdebat itu perlu kecepatan berpikir, terus memberi jawaban yang meyakinkan gitu loh. Nah, kalaupun ada gestur Edis yang kurang tepat, itu mungkin dia kurang siap untuk dia menjaga supaya jangan sampai ada pertanyaan lanjutan. Karena jawabannya harus meyakinkan gitu loh. Jadi gestur Edis untuk itu yang kurang bisa diterima ini itu hanya untuk meyakinkan si lawan debatnya gitu. Jadi sebetulnya kalau mereka pada ya saling mengerti ya, apalagi yang merasa si tiga dokter ini, nah itu udah menurut saya udah kesombongan rohani lah gitu ya.
Nah, syukurnya sih si bom ini juga sudah mengakui dia merasa salah, mengakui kesalahannya dan minta maaf. Itu ya kita hormati, kita hargai lah, karena memang harusnya seperti itu. Nah, tinggal yang 3 ini nih saya nggak tahu. Saya sih pernah dengar tentang si Edis menantang balik itu, dan tidak ada yang datang di roomnya dia itu. Karena menurut saya, ya kalau saya sih dalam hal ini nggak bisa menyalahkan. Dari awal pun saya sudah bilang kan waktu Bro TR menyampaikan membahas masalah ini ya, masalah si Edis dengan yang lain-lain. Saya tidak, memang saya bilang kurang tepat karena waktunya kan mepet tuh, artinya kurang tepatnya penjelasannya tidak ada gitu. Ya dalam hal ini mungkin dia kurang siap, bukan dia tidak tahu, tapi pada akhirnya kan dia sampaikan semuanya. Nah setelah disampaikan ya itu harusnya mereka yang apalagi merasa dokter ini kan bisa mengerti gitu loh. Kalau hanya masalah gestur yang dipermasalahkan, kecil sekali gitu mentalnya, nggak bisa membedakan komunikasi antara Enis dengan siapa lawan bicaranya ini, lawan debat ini, itu dalam perdebatan gitu, bukan dalam hal istilahnya ya seperti ini, kita korok-korok seperti ini gitu loh, sehingga tidak ada saling bantah tadi, saling menjatuhkan. Nah si Edis mengeluarkan itu ya seperti tadi saya bilang, dia hanya untuk meyakinkan lawan bicaranya agar tidak ada pertanyaan lanjutan, karena umumnya itu biasanya kan lanjutannya mana ayatnya, apa dasarnya, kan gitu. Nah mungkin dalam hal itu pada saat itu si Edis belum siap. Yang penting jawab dulu secara logik memang benar, tapi untuk jawab pertanyaan lanjutannya dia tidak siap, makanya terjadilah gestur yang membuat orang tersinggung gitu. Nah, tapi sekali lagi ya saya bilang, kalau kita menyadari ya paling tidak tahu lah gitu, bahwa berdebat itu nggak segampang yang kita bayangkan, semuanya clear gitu loh. Dalam hal segi doktrin juga nggak ada salahnya, cuma memang kurang tepatnya penjelasannya tidak lengkap, dan itu pun ya bisa kita maklumi gitu, kembali ke situ gitu ya. Jadi ya kita kasih kesempatan buat ini apa nih, Global Force kayaknya. Ini kayaknya Bro Monoman, silakan Bro Monoman. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo. Malam. Malam. Oh, jelas. Ya, agak kecil suaranya, cepat kedengaran. Oke. Ya kita puji Tuhan ya, mereka kita. Bro, suaranya kecil sekali Bro. Suaranya kecil sekali. Bukan ngomong-ngomong ya. Halo, Bro. Ya, cara besarnya gimana ya? Bisa dideketin ke mic-nya Bro, suaranya Bro. Ini udah besar kan? Dideketin ke mic-nya Bro. Mulutnya dideketin ke mic. Oh, ini udah besar? Oke, silakan. Apa-apa? Gak apa-apa ya? Udah mentok. Ini udah mentok. Silakan. Puji Tuhan mereka kira damai. Saya mau share sedikit nih Pak. Sebenarnya tuh menurut saya ya, ini mereka jadi dua pihak ini itu basically itu menuju kepada satu oknum yang tidak terdeteksi. Jadi yang satu bilang rencana apa, yang satu bilang rencana itu, tapi basically kalau kita lihat dari perubahan penggarap itu adalah pelakunya adalah penggarap. Dan kalau kita lihat itu di kitab Wahyu, penggarap itu ada dua, ada Maut dan kerajaan Maut. Nah, kerajaan Maut yaitu iblis itu basically dia itu sudah mengundurkan diri, tidak mau melakukan penyalipan. Karena dia tahu bahwa dia akan dikalahkan setelah pernyataan Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit dari ketiga. Nah, basically yang menjalankan penyalipan ini adalah si Maut atau Thanatos kalau kita baca di kitab Wahyu. Jadi kalau kita di sini basically dua pihak ini itu basically begini Pak, diadu domba oleh satu oknum. Di mana oknum ini tidak mencoba mengadu domba agar sosok ini tidak muncul. Jadi ribut kita semua, gitu loh. Nah, akan lebih baik jika mereka itu jadi kedua pihak ya, kita semua ini kita mengenal bahwa basically musuh kita itu sudah ada dua, ada si Hades dan Thanatos. Dan kita ingat juga Tuhan Yesus sudah pernah mengatakan di Lukas 11 ingat saya ya, kerajaan iblis itu akan terpecah. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pemberitaan dari
kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu akan membuat kerajaan iblis itu terpecah. Nah, dari perpecahan kerajaan iblis ini lah, akhirnya baru kerajaan surga itu bisa masuk dan akhirnya itu dihancur-hancurkan semuanya. Itu patah kali. Dan semoga message ini bisa didengar oleh banyak orang dan mereka tidak terbuka. Bahwa yang dihadapinya ada dua oknum. Jadi bukan cuma satu iblis yang dia cuma ada di Taman Eden. Jadi masa gini, iblis itu kenapa dia akan mengundurkan diri? Karena basically dia tahu ada nubuatan di Taman Eden. Bahwa dia akan diremukkan kepalanya. Tetapi ada satu oknum, malaikat terakhir yang membangkang, yaitu adalah maut atau Thanatos yang tidak mendapatkan nubuatan. Dia itulah yang melakukan penyaliban. Itu patah paradigma. Oke bro. Terima kasih Pak Terpati, saya langsung opa ya. Oke, thank you. Terima kasih. Ya, ini penafsiran lain lagi. Kita juga oke, terima kasih Pak. Oke, kalau mengenai ini bro, yang lain gimana bro? Bro CP7? Oke, teman-teman ada yang mau disampaikan lagi? Silakan masuk, kita sambil dengerin ya. Sambil tunggu teman-teman yang mau masuk, ngomong, kita dengerin ulang deh. Begini, nggak mungkin saya punya bahasa agak kasar ya. Begini ya. Saya minta maaf karena saya dibilang begini, nggak mungkin saya punya bahasa agak kasar ya. Nah, itu saya minta maaf ya. Bukan masalah penyaliban, tapi sifat saya mungkin agak, kalian bilang agak marah atau arogan. Nah, itulah Bom sudah dibilang ya. Jadi Pak Bom. Ya, silakan bro CP7. Ini yang saya mau tambahkan sedikit, masalah pernyataan si Bom ini bilang itu akibat dosa kan gitu. Ini sangat tidak tepat menurut saya. Karena Yesus kan Tuhan. Apa iya Tuhan berdosa? Ini ya permintaan maafnya sih kita hargai, tapi permintaan maafnya kita hargai, tapi pernyataan bahwa Yesus disalibkan karena dengan menyebutkan bahwa upah dosa adalah maut, berarti sama juga mengatakan bahwa Yesus itu berdosa. Nah, ini menurut saya Maksudnya bukan begitulah bro. Maksudnya bukan begitulah. Maksudnya dosa manusia kali. Iya, dalam hal ini kan konteksnya pembicaraan ini kan dia dalam masalah penyaliban, kan begitu. Sementara kita tahu meskipun Yesus dalam kedagingannya, dalam tubuh kemanusiaannya, dia juga nggak berdosa, gitu loh. Jadi ini menurut saya kurang tepat juga gitu pernyataan si Bom ini. Jadi ya menurut saya ya seperti apa yang pernah saya sampaikan tempoh hari, bahwa itu memang surah gitu, karena itu memang sudah hukum yang dirancang oleh tentara Romawi sejak, bukan hanya itu, hukumnya memang sudah seperti itu dari sejak dia menjajah orang Israel atau orang Yahudi pada saat itu gitu. Jadi tidak ada hubungannya siapa yang merencanakan, apakah Allah Bapa ataukah setan atau iblis. Itu menurut saya ya. Jadi sama sekali ya, apakah setan atau apa iblis atau Allah Bapa yang merencanakan, tidak. Tapi justru itu membuktikan bahwa nubuatan-nubuatan nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Yesaya, Daud, di Mazmur kan ada tuh semua. Zakaria atau Yeskiel tuh juga ada, ya, dan banyak nabi-nabi lainnya itu dikenai bahwa Yesus itulah yang Mesias yang ditetapkan oleh Allah Bapa gitu. Ya menurut saya itu aja yang perlu saya tambahin, bro. Ya, mengenai konflik baru gimana bro? Yang konflik baru yang mana nih? Ada konflik baru apa enggak ini? Apakah akan berlanjut kira-kira? Ya saya sih berharap enggak ya. Cuma kalau untuk 3 orang ini, ya ini hanya kesombongan rohani aja, karena mereka merasa seorang berpendidikan, dokter gitu loh. Jadi harus didengar, menurut mereka seperti itu. Nilai saya terhadap mereka, gitu. Jadi hanya ya. Kalau mengenai duit tadi, urusan duit tadi apa lagi itu? Yang mana tuh? Oh, si anak Batak ini. Ya, anak Batak sama ya, apa? Anak Batak dengan wah, ya. Itu saya kurang nggak bisa kasih komen, saya nggak ngerti. Kalau masalah uang itu sensitif ya, dan ya mungkin saja terjadi hal-hal yang begini, tapi ya sekali lagi ya dalam hal ini si Rudi Yohanes juga sangat tidak bijak gitu loh. Ya saya yakin mungkin itu tidak dipakai sama untuk pribadi, ya tidak menuduh seperti itu,
Kadang saya juga tidak akan berani mengatakan itu. Mungkin dia pakai untuk membayar tagihan-tagihan pengacara dan sebagainya ya kan. Nah disinilah kekurang bijakannya dia. Nah untuk pengacara kan bisa ditunda atau dipending sementara kasusnya belum selesai. Nah sementara kebutuhan si anak Batak ini kan di dalam penjara, dan lagi juga bukan untuk di dalam penjara loh itu uangnya. Menurut penjelasan si Edis tadi kan, untuk kebutuhan di rumah, untuk keluarga. Karena si Edisnya kan si anak Batak ini dalam penjara kan nggak bisa mencari. Nah seharusnya itulah yang didahulukan gitu. Jadi istilahnya dalam hal pemilihan untuk mana yang didahulukan, nah ini dia sangat tidak bijak gitu. Ya meskipun tidak terlepas kemungkinan itu seperti yang dituduhkan di anak Batak dan orang lain-lain ya, bahwa itu ditelan sama dia sendiri ya. Tapi saya nggak berpikir sana lah, kita berpikir positif gitu, karena ya kita sama-sama tahu lah kalau soal uang ini memang sensitif dan mengerikan, dan itu sejak dulu. Itu bro. Mengerikannya kenapa tuh? Ya kita sering lihat lah dulu, apalagi dulu ya saya kan tinggal di Jakarta, ada yang namanya koran pos kota. Setiap hari tuh pembunuhan ada aja, dan permasalahannya nggak berat-berat banget. Gara-gara uang parkir 500, nyawa melayang, terus uang istilahnya uang preman John Toel, nyawa 25, kalau dulu kan 25 apa 100, bacok-bacokan, bunuh-bunuhan, sampai masuk penjara. Jadi memang ngeri kalau soal uang ini. Nah, jadi bacanya pas kontak. Sulit komentarnya kan. Ya dulu kan itu korannya. Iya sih. Iya. Sama yang ini bro, dia hati-hati nih si Raja Debat ini. Ini dia pengacara, ngomong seenaknya kita. Hati-hati loh, ini ya saya sih nggak tahu, tapi kalau melihat dari ini dia, tahu saya ini pengacara ini Raja Debat ini. Hati-hatinya maksudnya gimana? Ya kalau dia ngomong seenaknya, punya kekuatan gitu, artinya punya pengetahuan, sehingga kita kalau kita ini nggak punya nih, kalau kita nyangkut karena menyebarkan hal itu yang apa yang dia sampaikan, ya ketika kita nyangkut kita nggak bisa memberikan jawaban. Kalau dia mungkin sudah punya dasar-dasar hukum yang dia mengerti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Jadi ya kita harus perlu berhati-hati lah terhadap apa yang disampaikan. Apalagi pernah saya lihat videonya ya, ketika si Edis mau ditangkap, ditangkap, dia itu paling senang, paling bahagia. Si Edis mau ditangkap? Iya, waktu pemberitaan kan sempat itu ada sebelum dia ditangkap, surat itu akan turun. Kan si anak Batak atau si Edis? Siapa yang mau ditangkap? Anak Batak atau Edis? Edis yang kan pernah mau ditangkap anak Batak ditangkap. atau Edis? Si Edis. Edis? Oh terus? Si Edis mau ditangkap. Sama, iya kan sempat viral itu, dia dicari sama siapa dulu yang nangkap Ratu Entok. Oh. Ya kan? Nah ini videonya dia ini si Raja Debat ini bahagia benar ngeliat si Edis mendengar berita bahwa si Edis mau ditangkap gitu. Artinya di sini dalam hal ini saya melihat karakter dia ini juga kurang bagus gitu. Ada orang yang mau ditangkap, bahwa jika mau ditangkap dia senang-senang, dia gembira. Masa sih gembira? Di sini karakternya ya sampai coba aja dicari waktu berita ini mau ditangkap, senang benar dia, sampai lagu backsoundnya itu waktu dia bikin video, ya apa lagu pokoknya senang lah. Sulit saya gambarkan, nanti saya coba cari lah di ini backsound ya. Tunggu ada yang lain dulu yang masuk kasih komen, saya cari lah. Iya, backsoundnya waktu dia bikin video dalam hal si Edis ini mau ditangkap, itu baru apa ya lagu dia,
aku hati Haleluya, haleluya gitu. malah pokoknya kata-katanya lagu enak juga. Apa ya, lagu rohani apa sih, saya lupa juga. Jadi di situ saya lihat karakternya ini orang kurang bagus, meskipun dia apologet ya. Nah, jadi ya itulah, kita perlu berhati-hati juga sama dia ini. Jangan ikut-ikut menyebarkan apa yang disampaikan gitu. Ya, belum tentu benar ya. Iya. Lah kita menyebarkan kan bisa kena pasal hoak. Nah, kalau dia mungkin bisa sudah punya kemampuan untuk mengatasi itu, kita nggak tahu lah. Waktu ditangkap itu apa ya? Oke, teman-teman, ada yang mau disampaikan aja, ada yang mau masuk atau enggak? Jadi teman-teman yang lain ada yang mau masuk kan nih? Kalau nggak ada yang mau masuk, kita akan tutup segera. Waduh. Kita ada berisian lagi ya. Kalau nggak ada yang mau masuk, kita tutup. Oke. Minta maaf karena saya dibilang begini, ya mungkin yang begini ya. Saya minta maaf karena saya dibilang begini, ya mungkin saya punya bahasa agak kasar ya. Nah itu saya minta maaf ya. Bukan masalah penyaliban, tapi sifat saya mungkin agak, kalian bilang agak marah, agak arogan. Nah itulah Bom sudah dibilang ya. Jadi Pak Bom dari hati, saya minta maaf sama anak Tuhan, sehingga kalian ada yang begini, ada yang begini, ada yang bela ini. Secara pribadi, saya memang sudah bilang ya, karena dari WA itu juga sudah bilang mandi lumpur. Ya, Pak Bom mandi lumpur, perlu belajar, ya kan, tersalut emosi ya. Karena saya juga manusia tuh, kan Tuhan Yesus juga kan bisa marah. Masa Pak Bom tidak bisa marah? Nah jadi, Pak Bom, tolong rekam, Pak Bom minta maaf untuk orang-orang Kristen yang kemarin saya sampai ada bahasa kasar ya. Saya minta maaf karena saya tersalut emosi. Karena dari WA juga yang membuat saya terpancing, itulah iblis ya. Meskipun kita penekun, Tuhan Yesus bilang roh itu penurut, daging lemah. Oke, jadi memang kalau masalah emosi dan itu memang saya mengaku salah. Saya minta maaf, untuk saya minta maaf sekali lagi. Jadi anak-anak Tuhan, jangan lupa itu, kita mari berjalan, kita menginjil, kita cari jiwa. Tujuan kita itu ya. Tapi saya di kesempatan kali ini, saya hanya mau menyatakan bahwa saya nggak ada perasaan jahat sama Pak Bobo, dan saya nggak setuju kalau orang juga nyerang Pak Bobo. Ya, saya tahu Pak Bobo juga mau memberitakan firman Tuhan dan membawa banyak jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya juga minta maaf kalau kiamat ada salah. Dan Bang Edis kalau ada salah juga saya minta maaf sama pendeta sama teman-teman semua. Gitu ya Pak Bobo ya. Gitu loh. Edis itu baik Pak orangnya. Pak Bobo juga baik orangnya. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa kita sampai di sini aja dulu ya. Ya, Bu Sophie, teman-teman semua. Tadi Pak Bobom sebelum khotbah, Pak Bobom juga sudah minta maaf karena memang Pak Bobom sebagai manusia. Jadi berapa hari ini saya ada puasa ya, saya puasa hati. Jadi saya minta maaf untuk Ibu Sophie, adikku yang ganteng, siapa Kiamat, Metraton, saudaraku, dan semua anak-anak Tuhan ya yang saya bikin buat masalah. Hari ini Pak Bobom minta maaf. Bukan karena apa, karena kita satu tubuh Kristus. Saya sudah berapa hari ini pantau, ya memang itulah kita harus, saya harus pribadi. Saya harus introspeksi diri, meski apapun itu saya salah semua, sudah saya salah, udah. Karena malam hari ini anak-anak Tuhan di sini terima saya sebagai saudara dalam kasih Kristus. Saya terima kasih banyak. Marilah kita bersama-sama merangkul tangan, kita beritakan firman Tuhan. Bu Sophie, kakakmu Pak Bobo minta maaf ya, sama keluarga semua ya, saya minta maaf. Dan semua teman-teman, saya minta maaf ya. Ya. Saya menghargai sifat Pak Bobo yang mau meminta maaf sebagai hamba Tuhan. Firman Tuhan malah besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita ini anak Tuhan gitu loh. Ya, jangan saling menaruh dendam satu sama lain. Kalau kita ada salah, kita saling mengampuni. Itulah buktinya kita ini anak-anak Tuhan gitu loh. Saya sudah maafkan Edis. Cuma saya mau itu Edis datang, dan Edis kalau tidak hadir, Edis, adikku yang ganteng, Pak Bom minta maaf ya, nggak ada salah. Mungkin pemandangan kita mungkin berbeda. Saya tetap ya keyakinan dengan saya punya pandangan. Tapi untuk itu kita tutup saja pandangan itu, biarlah nanti Tuhan yang akan mempersatukan kita. Tapi saya yakin percaya hari ini sudah tidak ada masalah. Edis pasti sayang Pak Bom juga sayang. Dan ini saya minta maaf ya kalau ada kata salah dan semua. Mari kita bersatu memuliakan nama Tuhan.
Tuhan. Saya minta maaf ya, nggak usah lah yang lalu biarlah berlalu. Ya kiamat adikku yang ganteng ya. Pak Bom minta maaf ya, karena kita semua pasti bisa emosi. Tapi jujur tidak sampai di situ. Buktinya sampai sekarang tidak ada ini ya. Terus apa lagi yang masalah ya? Oh Agatha, adikku yang cantik. Siapa lagi? Mata pisau. Terus lanjutkan penginjilan untuk para mokondo. Jadi kalau menurut Pak Bobo bahwa pembunuhan itu atau penyalipan itu bukanlah Bapak, tetapi karena dosa atau maut. Iya, karena manusia sudah dirusak. Ya, Salah Bapak. bukan. Gitu ya. Betul. Jadi itu yang sampai ini Pak Bobo yang saya bilang tadi. Ya, orang salah paham saja. Anak Tuhan salah paham. Jadi Yesus, kematian Yesus itu bukan kehendak Bapa, bukan. Itu bukan. Jadi dia harus mati mengalahkan maut ini. Upah dosa dalam Roma 6 ayat 23 yang membunuh. Kenapa sampai Yesus mati adalah dosa dari awal itu. Betul, mau. Nah, dia harus mati. Ya, jadi bukan kemauan Allah Bapa. Allah Bapa itu punya rancangan ya, yang membunuh Yesus sampai mati ini atau membunuh itu kita punya dosa itu, rusaknya manusia. Jadi bukan Allah Bapa. Pak Muriwali dan Pak Deki Gadas, dan kalau saudara lihat video mereka sudah kasih tahu ya bahwa kita tidak mau ya membuat kesan nanti bahwa kita 3 orang doktor teologi hanya untuk menghadapi pandangan Edis saja perlu dia dikeroyok. Kita tidak mau ada kesan begitu. Makanya kita berikan opsinya ya pilih salah satu di antara kami. Ya, mau Edis mau dialog atau diskusi atau mau debat, lawan saya boleh, lawan Pak Muriwali boleh, lawan Pak Deki juga boleh. Kepada Pak Deki, Pak MYM, dan orang-orang yang menanggapi video saya dengan Yusuf PI sekitar penyaliban Tuhan Yesus, saya terima ajakan atau tantangan dari kalian untuk berdebat atau berdiskusi dengan saya dengan tujuannya baik ya. Tapi saya tidak tahu kenapa kok kalian menyuruh saya membawa teman, padahal yang menyatakan itu adalah saya sendiri. Tapi meskipun demikian, tetap saya turuti itu. Saya menawarkan kepada kalian jam 12 siang waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat besok, hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2000. Oke, kita kasih kesempatan buat Pak Budi Tamsir. Shalom Pak Budi Tamsir. Shalom Pak Budi. Halo Pak Budi. Suaranya nggak kedengaran nih Pak Budi. Halo, Yes, this is my your time. time. Yes, This it's is your my time. Go ahead. Yoi, ya. Slow dong. It's your time, go ahead. Paulus, bisa dibareng. Ya, kita kan ada konflik itu biasa-biasa aja. Saya rasa ya kita mesti nggak manfaat momentum itu sebagai untuk to unite memang ada firman mindset harus satu tujuan Pak. Like dislike kita bahas ini terus itu sama aja kayak Musa tuh muter-muter terus kita gimana, we are looking to the future, itu sih melompat yang ke arah ke depan boleh melihat kesalahan, tapi jangan kayak apa sih itu tuh anak ponakan si Abraham silap, lu kan nengok ke belakang lagi, nggak bisa bos, kita tuh jumping, itu baru orang cerdas berpikiran, baru namanya orang yang baru namanya orang yang very clever, akhirnya tipunya bisa menjelaskan, menjabarkan one by one. Emang kita manusia, kita nggak bisa punya time, tapi kan orang ada time limitnya bos. Yesus ada time limitnya bos. Jadi orang punya time limit, masih berarti dengan sebentar lagi. Kalau kayak ya ecek-ecek gini, aduh, gimana sih? Ya, lu mesti bisa behavior dia apa, perilaku dia apa gitu. Kita kan mesti katanya ya tuh guru kualitas saya, guru psikolog saya salut. Mau itu saya 155 juga saya salut. Itu udah kumlot. Cuma kan ada ya banyak ada kesalahannya. Saya itu nggak bisa diterima sama Yesus. Dia mengaku anak Allah ya. Belum tentu saat itu diterima loh. Ya. Dia bisa sabit batu loh. Itu kenyataan bos. Yesus bisa menjawab loh. Ini kalau ada punya pertanyaan so simple, dia bisa tahu ini orang nih bakal menyerang murid-murid ya loh.
Ya orang mesti salut dong. Aduh, katanya you punya lot. You punya lot apa sih? Tuhan. Bukannya you punya pudar. Padahal kan guru ayah bilang, ini kan anak pudar, tapi belum saatnya. Not now. Ya bapak nggak berkenan. Maka cawan itu lu mesti lewatin. Itu aja so simpel kok. Iya bahasa Alkitab kan di kanon juga bahasa Yunani tingkat penjelasan tinggi banget bos. Kalau baca aslinya, waduh gawat lu. Apalagi Paulus. Lu mesti ikutin saya sebagai pengikut Kristus. Baca dong di Korintus dong. Gimana? Nggak pernah baca Alkitab sih. Ke surat jemaat itu jelas bos. Ditulis bos. Mau bahasa Inggris. Aduh, kalau nggak tahu sah, barbar aja. Kayak Muhammad gitu, Nabi paling seorang, ya nggak jelas orang. Ya kita kan lama-lama sama orang, kamu berani bos. Mau Sopiato, mau Aris, ya mati satu, temu 1000 bos. Lu tambah lu tekan, dia akan tambah mengekspresikan pribadinya. Ya mungkin saya bukan ada teologi, tapi saya tahu maksudnya dia apa. Ya kalau orang-orang udah ini ya udahlah, yuk udah expired pola pikir. Bukan apa, ntar saya menghina lagi. Ya kita harus respect dong pengorbanan Kacek, Pak Saifuddin, Ibrahim. Iya, dia kan udah terbuang. Karena semua ada different efeknya gitu. Lu nggak ada referensi, lu buat apa jadi apologi? Kira aja sama aja jadi kayak Paulus. Oke, gitu aja Pak. Thank you. Oke Pak. Bro CP7. Bro CP7. Ya gimana Bang? Bro. Ya. Ini kan tadi kan si Rudi Waras kan bilang nih, ada yang mau danain nih. Ada yang mau danain kalau misalnya pergi ke Amerika gitu. Kalau lo ditaruh gitu lo mau pergi ya bro? Ya kalau serius ya mau enggak lah ya. Paling untuk anak saya aja lah. Udah sanggup lagi belajar bahasanya. itu bukan dia, dia bukan Rudi Yohanes. Hah? Itu bukan Rudi Yohanes dia nih. Setahu saya dia ini raja debat loh, ini yang raja debat ini dia. Iya namanya Rudi Yohanes. Oh raja debat ini Rudi Yohanes. Iya dia namanya Rudi Yohanes. Ah, dia pengacara ini kan? Nggak tahu juga sih. Iya saya lihat pernah dia setelah dia bersenang-senang dengan Edis ya bikin video waktu si Edis ditangkap kan dia reaksi nih bikin video reaksi si Edis mau ditangkap. Nah setelah itu video selanjutnya kan saya kasih komen, wah anda begini kan gitu. Dia balas ada lagi, bukan dia balas ya, terus ada lagi videonya. Nah itu dia pas lagi nanganin kasus di Medan. Loh, masih pakai apa? Pakai baju perangnya dia lah dalam untuk apa ya beracara gitu. Nah itu saya tahu dia ini pengacara. Jadi ya omongan pengacara tuh saya nggak kurang percaya lah kalau informasinya. Apalagi udah sampai seperti itu ya. Ada orang mau ditangkap malah dia senang. Dia apa ya? Dia pokoknya senang lah. Karena dia pengacara, lo jadi nggak percaya. Ya kurang percaya karena melihat perilakunya dia ketika mendengar si Edis mau ditangkap, dia senang sekali gitu loh. Sampai bikin reaksi video reaksi terhadap hal itu. Padahal kan dia sama-sama, dia kan berapologi juga ini orang kan. Si Edis berapologi juga, ya. Kok senang benar gitu? Ada apa? Nah ini kan menunjukkan dia karakternya kurang baik juga gitu loh. Karakter pribadinya ini memang nggak, kalau menurut penilaian saya dari apa yang saya lihat ya, meskipun saya nggak mengenal dia secara pribadi, tapi dari video reaksinya kurang baik. Ya bukan kan? Oh Pak Budi tahu Pak Budi ceritanya Pak Budi. Pak Budi udah cabut ya? Wah, oke lah. Buat teman-teman, thank you buat
Bro JP7 sama teman-teman yang udah mengeluarkan pendapat. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Kita tutup aja sampai di sini. Sekali lagi kita apresiasi buat Pak Bom yang sudah mau minta maaf. Itu menunjukkan kerendahan hati dan wow, sungguh luar biasa ya, perlu diapresiasi. Ibu Sofiatul juga dan teman-teman yang lain juga yang udah mengademkan suasana luar biasa ya. Kita tunggu di TV harusnya juga sebentar lagi minta maaf juga mungkin harusnya. Kenapa bro? Pendapat situ terhadap mereka ini gimana? Yang mana nih? Paling tidak terhadap si tiga dokter ini lah. Tiga dokter itu? Ya tiga-tiganya teman gue juga bro. Iya ya. Dari TV teman gue, Pak Bom teman gue, 3 orang itu teman gue juga. Kalau di orang teman gue juga. Oh teman juga. Oh iya. Ya teman sesama inilah, sesama YouTuber, sesama inilah ngomongin hal yang sama ya. Tapi udah pernah ya kenal aja. Udah pernah jumpa ketemu face to face? Enggak lah bro, gue kan tinggalnya di surga bro. Gue di surga jalan surga nomor 1. Mereka masih pada di bumi semua ini. Gitu ya. Ya peninggian lah. Jadi ketemu di udara. Ya pada dasarnya ya orang baik ya, mereka semua orang baik. Tapi kalau Rudy memang mesti hati-hati sih, mesti hati-hati sama Rudy. Itu dia sama semuanya juga hati-hati bro. Sama semuanya pun harus hati-hati. Nggak ada yang bisa dipercaya. Gitu. Ya kalau buat gua ya, bukannya kenapa, tapi semuanya tetap aja siapapun juga nggak bisa dipercaya. Bukan berarti maksudnya mereka akan berkhianat atau apa begitu ya. Tapi bisa jadi mereka walaupun tahu apa gitu, nggak sengaja mereka keceplosan, bisa terjadi gitu. Dan itu memang pernah terjadi. Gitu. Bukan ke guanya sih, ke orang lain. Ada rahasia apa yang harusnya nggak dikasih tahu siapa-siapa gitu. Ya ada lagi malah yang nggak sengaja keceplosan gitu. Oh gua tahu tuh sih itu sebenarnya nama aslinya siapa gitu. Gitu. Ntar bisa jadi kan namanya orang bisa ribut-ribut, bisa apa kan, bisa nggak senang, entah urusan apa. Iya. Gitu. Oh ininya orangnya nih gitu. Ya lebih baik hati-hati lah. Kalau buat gua sih lebih baik hati-hati. Gitu. Bisa terjadi apa yang tidak diinginkan. Betul. Keceplosan walaupun nggak niat jahat juga bisa keceplosan gitu. Ya Pak, itu kan tergantung karakternya ya, suka yang seperti itu makanya terbawa. Ya bukan Bro, masalah gimana itu nggak jadi seperti mereka ini berkawal. Kenapa? Maksudnya? Gimana bro? Ya kalau soal keceplosan itu yang mana nih? Ya saya mau nanya, gimana? Itu nggak ada keinginan untuk seperti mereka ini bukan channel TikTok, ya istilahnya pencerahan dengan cara dialog. Gue udah pernah bro, gue udah pernah berkali-kali buka TikTok, tapi masalahnya gue kena ban melulu, malas. Gitu ya? Capek di TikTok, nge-ban melulu. Lagian kan sistemnya TikTok ya, kan banyak kan kayak edis gitu kan terbatas sekali nggak bisa kasih referensi yang hadis berapa, ini berapa, masih pakai berapa handphone begitu kan? Betul. Dia kan masih pakai berapa handphone tuh untuk like gitu kan? Itu kan capek ya, masih bolak-balik kamera, masih apa begitu. Kalau dipakai laptop itu agak kurang nyaman sih di TikTok itu. Untuk nge-share, untuk untuk bagi layarnya seperti apa, itu kurang nyaman buat gue. Dan yang paling masalah karena gue beberapa kali di ban. Di report, rungkat, mesti ganti akun, kayak gitulah. Iya. Capek bro itu. Kalau nggak bukan di YouTube aja. Itu juga gini, masalahnya gini, buat gua kayaknya di situ di TikTok udah cukup banyak ya teman-teman yang masuk situ ya. Dan gue masih berharap lebih banyak lagi gitu. Gue juga berharap masih banyak lagi yang masuk gitu. Cuman ada hal lain yang mereka nggak ngeliat. Maksudnya kalau buat nih orangnya bosenan bro sebenarnya bro. Untuk ngomongin hal-hal itu lagi kayak di TV gitu ya. Gue bukan nggak bisa bro. Gue nggak tahan bro. Tiap kali ketemu orang, oh Yesus Tuhan, oh ini begini, itu lagi ulang lagi. Pertanyaannya itu lagi kan begitu kan? Nah itu yang gue males gitu. Gue males banget. Makanya gue bikin YouTube ini. Kenapa gue senang? Karena sekali kita bikin di sini, udah gue nggak usah ngomongin lagi.
gitu. Gue sekali bahas udah selesai. Kalau ada yang nanya, ada juga yang WhatsApp ke gue kan, ada muslim nanya, mau entah dia sungguhan mau nanya kek, atau dia nanya cuma buat marah-marah doang tuh ada. Dan yang gue lakukan tinggal kasih gue punya video yang lama kan, berat nih, lu lihat aja ini, selesai gitu. Kalau misalnya nggak ngerti ya sudah baru tanyakan lagi, misalnya ada pertanyaan baru yang gue belum bikin, baru gue bikin video baru gitu. Kan jadi makin lama makin bertambah kan, nggak perlu ulang itu lagi, ngomongnya itu lagi, Yesus Tuhan, Alkitab sudah dipalsukan, Trinitas lagi, itu lagi, bosan. Gitu. Ya memang sih kalau kuat. Gitu. Oh iya. Sama kayak kerjaan akunting lah gitu. Kalau ngomong pembukuan gue ngerti gitu. Ya, gue ngerti, gue bisa. Cuma kalau misalnya buat dikerjain setiap hari, gue nggak sanggup bro. Bisa gila gue bro. Buku itu bukan tipe gue gitu. kita kasih kesempatan Bro Martin ya. Halo Bro Martin. Ya, salam damai sejahtera Kristus Yesus buat kita semua. Happy weekend, Bro TR, Pak Sitorus dan saudara-saudariku yang dikasih Kristus PLC. Terima kasih ya, sehat-sehat selalu semuanya dan sukses selalu. Terima kasih Bro TR dan Pak Sitorus. Ya, saya mau tanya aja dengan judulnya TR ini. Konflik selesai, tanda tanya ini. Berarti ini masih tanda tanya konflik. Tetapi kalau secara video yang ditayangkan, karena saya tadi nggak ngikutin secara di awal ya, karena lagi closing makan jadi nggak ngikutin ya, beres-beres sama manajemen sales hari ini. Oke. Nah, pertanyaan saya itu aja, Bro TR dan Pak Sitorus. Selesai. Ini ringkasannya begini, intinya Pak Bom kan udah minta maaf, Sofiatul udah minta maaf, terus kayaknya udah oke lah ini kan, masalah yang tersinggung kan udah selesai. Nah cuman ini kayaknya masih ada mengenai perdebatan teologinya itu masih belum selesai yang pertama ini. Ada mau mungkin debat atau enggak kita nggak tahu antara Pak Deki Ngadas atau MYM atau Pak Esra Soru dengan Edis TV ini kita masih belum tahu, tanda tanya. Apakah jadi apa enggak saya nggak tahu. Terus ini ada masalah tambah baru lagi nih antara Rudi Yohanes sama si siapa Edis TV. Nih kita buka bahwa Edis di luar negeri hari Rabu. Nanti kalian bisa cari ya sebelum dihapus. Sekarang aku buka bahwa Edis di luar negeri. Nanti kalian bisa cari ya sebelum dihapus ini. Nah, ntar aku nggak bohong. Sebentar ya. Mana tadi dia? Sabar. Aku teringat dulu ya, pernah saya bertelepon. Jadi orang ini punya sindikat. Siapa yang mau menghina Islam, menghijab Islam, Muhammad dan Al-Quran, mereka akan danai dan harus lari ke Amerika. Itu disiapkan tempat, ini dia. Kalian boleh nanti googling ya, masuk kalian ke situsnya sebelum dihapus ini. Cepat-cepat kalian apa ini? Ini Our Story ini, About Us. Nama situsnya apa aku nggak tahu. Ini kalian lihat, aku tahu tapi nggak usah kasih tahu. Kalau kalian bisa cari ini. Nah yang punya ini namanya Henry. Ini gara-gara si Edis ya. Wah, rusuh-rusuh sekalian. Anak Batak itu udah sering telepon saya. Dulu kan Rudi Yohanes kan udah menggalang dana, udah menggalang dari penonton untuk mengurusi diri mulai. Kemana itu? Dia bilang nggak ada sampai kepada saya seperak pun katanya. Gara-gara omongan itu, maka mengamuklah Rudi Yohanes. Jadi kalau dia ngomongin saya, sampaikan saja itu. Jangan, nggak usah panjang-panjang yang lain. Itu kok masalahnya, gitu aja. Bilangin sama dia supaya urus anak Batak itu. Berapa dana yang telah masuk untuk uang anak Batak itu? Nggak berani dibuka dia. Ya karena memang, ya kalian sudah tahu lah itu. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau berapologet itu, janganlah kau jual saudara. Ingat, Yudas menjual Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan kau jual saudaramu. Jangan kau jual saudaramu demi kepentinganmu. Itu miris loh. Ya, kan gara-gara itu teman-teman. Gara-gara itu dia berubah langsung sama saya 180 derajat. Seperti itu. Jadi sampaikan saja. Kalau dia berkuar-kuar terus, bilang, coba kau urusilah dulu yang kemarin kau galang dana untuk dia.
seperti itu. Kalau misalnya berapa logat teman-teman support untuk penginjilan saya, ya untuk penginjilan. Kalau untuk penginjilan ya untuk penginjilan. Kalau untuk anak Batak ya untuk anak Batak. Jangan diselewengkan dananya. Nah itu. Jadi teman-teman, kalian penonton itu yang harus bijak. Kalian harus tahu ya mana orang yang benar-benar sungguh-sungguh, mana orang yang benar-benar dia lurus gitu. Kalian kan punya hikmat, kalian minta hikmat daripada Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi Ya, kurang lebih gitu, Pak. Pak Martin, apakah sudah cukup jelas, Pak Martin? Oke. Ya, poinnya udah saya dapat. Ya, poin saya udah dapat. Ya, saya langsung udah dapat poinnya. Artinya memang kalau secara pribadi Bom Edis dengan Mbak Sofiatul kan, lewat Mbak Sofiatul yang tadi saya juga sempat lihat sampai menangis kan, dengan Bom. Oke lah, taruhlah sepakat dengan rendah hati mau minta maaf masalah ini. Akhirnya tetapi dengan pertanyaan secara pribadinya kan oke, sudah ya, clear ya. Tapi secara politik teologianya ini sesuai dengan tanda tanya yang tadi, konflik ini selesai itu belum berarti, karena muncul permasalahan baru ya yang terjadi. Tadi sudah saya ikuti nyimak ya cara politik teologi ya lewat media sosial otomatis kan. Nah, jadi ini pun sudah kaitannya politik dalam arti bisa, tadi saya sudah juga mendengar sedikit sebelumnya ya, juga artinya saya juga mengatakan hati-hati karena ya itulah saling menjatuhkan walaupun sesama iman Kristen satu tubuh, karena ini berkaitan politik dalam arti berkaitan teologi ya lewat media sosial untuk serius atau penonton ataupun pemirsa ratingnya lebih supaya lebih banyak dan semakin istilahnya kayak kira-kira kayak ini ya kayak artinya kubu-kubuan. Makanya ini belum selesai berarti kaitan, karena muncul permasalahan baru-baru ditambah dengan tadi video yang barusan dari Rudi Yohanes, akhirnya saling ini dengan Edis. Nah memang ya saya bersyukur puji Tuhan, artinya saya tidak mau terikat ya menjadi timbure-timbure di apologi Kristen. Makanya saya merdeka ya, semua sudah ini untuk pembelajaran saya dulu dari awal-awal. Makanya saya tidak mau terikat oleh timbure-timbure ini, karena apa, efek dampak ini juga ada nilai minusnya gitu, ada nilai minusnya karena saya merenungkan dan mengkoreksi diri saya sendiri ya. Sebenarnya banyak kadang begini, saya terus terang aja ya, Edis ini kan katakan bukan pendeta atau hamba Tuhan, tidak ya, cuman Edis ini memang belajar dari kitab agama tetangga itu sampai 9 tahun ya, sampai 9 tahun, bahkan dari bahasa untuk Arabnya, untuk ayat-ayat dari ini pun Edis memang lafalnya bagus ya artinya. Nah dia memang artinya kalau Edis ini cenderung ke apologet ya, apologet. Nah di situ, nah perbedaannya termasuk Mbak Sofi ya. Mbak Sofi itu juga ya, saya yakin Mbak Sofi juga bukan pendeta, bukan katakan atau apalah ya, tetapi murni tujuannya untuk apologet Kristen. Nah beda mungkin kayak ya mohon maaf, dengan saya tidak menghakimi, tidak menghakimi maupun menuduh ya, seperti kayak bom itu kan beda, campur aduk kayak es campur. Satu sisi di ininya mengatakan apologet, satu sisi khotbah, satu sisi ini. Jadi nah itulah yang menjadi tanda tanya malahan. Tapi beda dengan sosok Edis dengan Sofiatul ini. Ini kedua ini memang murni dari apologet Kristen bukan begitu. Nah saya juga kurang sependapat, artinya
kalau udah ya mohon maaf ya, ini untuk internal saya kritik. Apalagi pendeta bergelar sudah mempunyai gelar doktor teologi ya. Ini kan konfliknya seperti itu sekarang ini terjadi. Arahnya walaupun secara pribadi hukumnya dengan Mbak Sofiatul maupun Lady sudah meminta maaf. Mereka kadang terus meninggikan dirinya karena embel-embel doktornya teologi dan mungkin dari apa kependetaannya dibandingkan dengan kedua Mbak Sofiatul dan atau Leedis ini. Nah inilah yang kadang menjadikan satu sisi ini tidak bisa memberikan satu hal yang memberikan edukasi yang baik. Itu sementara memang berarti secara ini belum selesai konflik teologianya, dan tidak lagi konflik teologianya, bahkan sudah mengarah satu hal yang menyeret-nyeret kasus-kasus yang tadi di videonya Leedis dengan Rudy Yohanes tadi, lain-lain dan lain-lain semacam itu. Ya ini juga salah satu politik teologi dalam dunia media sosial, ya media sosial, YouTube ataupun TikTok. Ini juga salah satu politik. Untuk politik bisa ya salah satunya mungkin menjatuhkan si yang satunya untuk menaikkan peringkat pemirsanya, subscribe-nya, semacam itu juga salah satu politik. Saya kira sementara ulasan saya, pendapat saya begitu saya dan Bapak. Terima kasih. Oke, thank you bro. Ya, tadi ada yang masuk, kayaknya terputus lagi ya. Oke, kita tungguin atau mau udahan nih teman-teman? Kabar dong di Indonesia. Dikit bro, terakhir saya mau tambah kasih komen ini Republik Indonesia pusing. Kita kasih Pak Budi dulu deh. Silakan Pak Budi. Ya, mesti gak usah terburu banget, itu malam minggu bos. Jeep. Sistem Republik Indonesia bukan kono ya. Terus Pak Budi, kita kasih kesempatan buat teman baru nih, kayaknya Pak Budi baru masuk nih, Kos C. Silakan Kos C. Halo Kos C. Iya baru dengar. Iya silakan. Baru dengar. Apa nih baru dengar? Baru masuk baru kelihatan. Oh Pak Kos C. Iya silakan Pak Kos C. Iya silakan Pak. Sudah tahu ceritanya Pak ini Pak? Belum tuh. Belum. Oke. Ini ada keributan. Ya? Iya. Iya kita melayani Tuhan memang rintangannya banyak banget. Malah saya aja disuruh jadi malaikat. tunjukkan jalan yang lurus Pak. Jalan itu nggak lurus Pak. Ya. Tidak boleh dosa, harus lurus. Nggak ngerti saya nggak ngerti yang lurus menurut Tuhan Yesus seperti apa gitu. Saya orang berdosa, jadi makanya gabung-gabung ke teman-teman tuh agak malu sekarang. Seperti itu. Jadi ya saya melayani aja lah semampu mungkin, menjangkau jiwa, mengabarkan Injil ke seluruh bangsa yang belum mengenal Yesus. Karena tugas kita ini adalah beritakanlah Injil ke seluruh bangsa, itu aja, ke seluruh makhluk, beritakan Injil ke seluruh makhluk. Jadi nggak usah ribut-ribut lah, yang penting menyampaikan Injil itu aja. Karena nggak bakal selesai kalau memang ini salah itu salah, ini salah itu salah. Manusia memang tempatnya salah, jadi itu dosa, ini dosa, semuanya kan banyak dosa. Ini namanya orang berdosa ya harus terima dengan keadaan dosa. Iya, begitu. Seperti contoh ada nih, saya menerima keadaan menderita, ya terima, memang lewat jalan yang harus dilewati seperti itu. Jadi ya usahlah jadi peributan. Mari kita bersatu untuk menyampaikan kabar kebenaran, itu saja. Dan saya mohon maaf nih, mohon maaf karena saya belum bisa berbicara, hanya ya cuma kelihatan saja sampai di sini. Terima kasih, tanpa lagi, salam. Iya Pak.
mau nanya nih Pak, karena Bapak kan lebih berpengalaman ya dalam hal ini ya. Ini ada konflik ini antara ini Edis TV nih. Udah tahu Pak Edis TV nih Pak? Pak Kosek? Udah pernah dengar Edis TV? Iya, saya sering buka Edis TV itu di jalan. Sering kalau di jalan-jalan itu di mobil saya sering buka Edis TV terus. Oke, mantap. Kenal saya lah. Saya sementara vakum. Saya tidak menyampaikan masalah itu, apalagi yang menyangkut-nyangkut soal agama ya. Saya nggak mau gitu. Jadi saya nggak mau terlibat lagi. Paling saya nyanyi happy karena Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah itu yang saya pakai dulu sekarang. Dimanapun saya berusaha untuk gembira. Kenapa? Karena ada bukti. Saya sudah dituduh oleh orang bakal mati, tapi ternyata bahkan vonis dokter saya 6 bulan. Tapi sekarang udah 2 tahun lebih saya masih sehat-sehat tuh. Berarti prediksi dokter itu gagal seperti itu. Malah yang nyawa lo nih duluan ya Pak? Itu dia. Saya pernah jawab juga sebelum dok, hidup saya itu nggak 6 bulan. Saya itu sehari-sehari. Ya kalau ditambah lagi besok ya bersyukur. Habis besok juga tambah lagi bersyukur. Itu saja, itu hidup saya. Nggak banyak. Saya mah nggak memikirkan 6 bulan. Saya bilang gitu. Kalau ini tahu Pak? Yang debator ini si Rudy Yohanes. Ya wajahnya sih masih kena. Saya kan nggak hilang ingatan walaupun saya banyak problem. Tetap aja ingat teman-teman kita. Salam buat Rudy Yohanes. Ya, salam buat Rudy Yohanes. Jadi cerita kalau ini setahu saya ya Pak. Ini sepengetahuan saya nih cerita tentang si anak Batak. Anak Batak tuh ditangkap 2 kali Pak. Ditangkapnya 2 kali. Ya, yang pertama kali ditangkap si Rudy galang dana gitu untuk bantu si sang anak Batak. Nah, saya nggak tahu berapa nilai jumlahnya, tapi setahu saya si Rudy bayarin untuk terapidana, terus udah gitu bayarin untuk pengacaranya, terus udah gitu sama kasih ke anak bininya juga. Itu setahu saya ada. Cuman nilainya berapa saya nggak tahu gitu. Begitu saya nilainya seberapa saya nggak tahu. Tapi tetap si anak Batak tuh akhirnya berapa tahun ya gitu dia masuk 2 tahun kalau nggak salah kena gitu. Terus udah gitu dia keluar si anak Batak ini keluar, terus dia main TikTok lagi, dia ada debat lagi sama orang seberang, terus udah gitu kena lagi Pak. Dan kali ini lebih parah tuh. Jadi sampai digeruduk, didatengin rumahnya rame-rame, didatengin masa rumahnya. Sampai akhirnya dia masuk, dia minta tolong polisi gitu, minta tolong dijemput. Ya dijemput langsung dikandangin kan gitu. Biasa kan kalau ada begitu kan langsung kan. Nah terus udah gitu yang kedua kali si Rudy udah gak mau bantuin gitu setahu saya. Dia udah nyerah gitu, udah gak bisa bantuin lagi, gak mau bantuin lagi entah kenapa lah. Ya, sebelumnya juga kayaknya ada konflik juga sama si antara anak Batak sama Rudy. Sepertinya yang pertama kali masuk itu ada konflik. Yang kedua setahu saya si Rudy udah gak mau bantuin sama sekali. Nah masalahnya apa mereka berdua saya nggak tahu gitu. Nah terus udah gitu ya kali ini ceritanya nih si Edis TV lagi nge-live begini mendadak anak Batak masuk. Nah saya juga nggak tahu tuh kok bisa masuk gitu. Wah ini si anak Batak nekat juga nih bisa masuk nih padahal dia masih nginep di hotel seharusnya gitu. Minta tolong sama si Edis TV untuk bantu gitu gimana caranya galang dana. Soalnya saya juga pernah untuk kontak juga sama anak Batak. Intinya dia perlu uang itu untuk keluar 100 juta. Soalnya kalau misalnya nggak 100 juta, berarti dia mesti ada tambahan 6 bulan. Gitu dia mau minta tolong dicariin, tolong dibantu bisa sampai 100 juta gak gitu. Saya juga waktu itu udah live video 1 atau 2, udah 2 saya. 2 video saya upload ke anak Batak untuk anak Batak. Jadi itu langsung kalau itu rekeningnya langsung ke rekening anak Batak, bukan ke rekening saya. Pak Kosek kan tahu, saya nggak pernah mau kan langsung ke rekening saya, langsung aja ke rekening mau semuanya langsung aja ke situ gitu. Nah, jadi nah ini ceritanya si anak Batak masuk ke si Edis TV. Nah Edis TV nanyain langsung di live tuh, no waktu itu bukannya udah dibantu sama Rudy Yohanes gitu. Nah si anak Batak ngomong tuh lagi live, duitnya nggak nyampe ke gua sama sekali, gitu. Nah makanya jadi ribut nih sekarang si Rudy Yohanes, gua bongkar, pokoknya gua bongkar si Edis TV itu duitnya berapa, siapa yang donasi ke dia, gua bongkar semuanya, gitu Pak ceritanya Pak.
Silakan Pak ditanggapin Pak, Mas C. Yang kayak gini pasti Pak Kosnya lebih berpengalaman daripada saya nih. Silakan Pak. Iya. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Jadi menurut saran saya sih begini, nggak usah lah meributkan soal mamon. Kita kan prinsipnya ingin mengabarkan kabar keselamatan, kabar kebenaran, Injil. Jadi soal mamon itu kan intern. Justru zaman Yudas Iskariot juga kan jadi polemik dengan Yesus itu gara-gara mamon, begitu. Jadi kita harus jadi cermin itu, jangan sampai kita mentuhankan mamon gitu. Gara-gara mamon ya maka timbullah perselisihan. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang berselisih gara-gara mamon. Nah oleh karena itu saya sarankan kepada teman-teman, usahlah urusan mamon itu, karena itu yang akan menggoda. Itu santai aja, kayak saya santai aja, biarin ada berkat ya terima, syukur, nggak pun nyari, itu aja, apa saja bisa dilakukan seperti itu. Nyupir, terus apalagi TikToknya saya bukan ini bukan lagu dangdut aja, musik happy, karena Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah itu yang saya saksikan kepada dunia, bahwa saya sudah hampir mati, paha segede gelang tangan, tulang dibungkus kulit, sehingga saya sekarang sembuh lagi. Begitu, itu kemuliaan Tuhan bagi saya. Itu aja dari saya sih, nggak usah ribut masalah mamon. Harus prinsip kita adalah menyampaikan kabar keselamatan. Yuk mari kita rukun antar youtuber karena saling hujat di dunia maya itu akan dimanfaatkan oleh tetangga sebelah, seperti itu. Betul, itu betul sekali. Dijadiin bahan gorengan ya. Lihat tuh oten hari berantem ya. Iya, jadi timbul berantem. Siap. Pak Kos, hati yang gembira, apakah bukannya epeng yang banyak Pak? Jadi gembira terus Pak. Dengerin, saya sekarang nggak pegang epeng, sekarang. Tapi hati saya gembira aja, ada nyanyi perempuan cantik, hiburan, tuh lihat itu. Pak Kos, gembira yang penting hati saya terhibur, itu aja. Tugas saya melayani Tuhan. Sekalipun edongnya epeng ya Pak Kos ya. Ya, sekalian edong epeng, yang penting bahagia saja, gitu. Hati yang gembira. Siap. Ini Pak lain ya, Pak Kos. Ya. Dahulu ini bahasa saya ya Pak Kos ya, penerawangan saya Pak Kos. Iya. Itu ada di YouTube waktu itulah ya. Waktu itu saya ngomong, Pak Kos ya dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Apapun yang dijadikan Pak Kos di sana dianiaya, bahkan di segala macam lah di dalam ini rangkaian Bareskin ya. Saya itu ngomong dulu beberapa YouTube itu, saya ngomong Pak Kos akan dilindungi jaga oleh malaikat Tuhan. Apapun. Sekalipun keterbatasan manusia ya, kita sebagai manusia yang berasal dari dunia ini kan terbatas. Ya. Itu pun ya dianiaya begitu macam, dikeroyok ya oleh anggota ormas, itulah ya di dalam kan. Tapi saya punya penerawangan saya, penglihatan saya ngomong di beberapa YouTube saya, Pak Kos tetap akan ini oleh Tuhan, amin, jaga oleh Tuhan, diselamatkan Tuhan, dan malaikat Tuhanlah yang akan dan puji syukur puji Tuhan kan. Amin. Pak Kos kan ya artinya udah bisa ini dan sehat-sehat selalu, walaupun tadi saksian divonis dokter narkoba segala macam ya kayak bengek ya, tetapi kehendak Tuhan jadilah tetap hidup karena Tuhan tinggi. Nah itu saya sepakat tadi juga Pak Kos, setelah ini memang lebih baik melayani Tuhan, tidak lagi hal-hal yang kayak kemarin-kemarin lah ya. Iya, terima kasih dukungannya, terima kasih. Memang saya melayani Tuhan aja fokus saya. Jadi kita harus cerdik seperti ular Pak Kos, tulus seperti merpati. Itu ada firmannya, betul. Bukan sosial masyarakat, jangan hanya teori itu. Gitu loh. Saya firman Pak Kos. Berkat kehendak Tuhan sajalah jadi Pak Kos tetap kasih kesehatan, keselamatan, dan pandang. Puji Tuhan, amin Pak Kos. Nah, berkaitan tadi saya mengenai Rudi Yohanes dengan Edis tadinya berkaitan dengan AB ya, anak Batak ya. Nah inilah contoh-contoh kesombongan. Sekalipun
AB itu kan mempunyai gelar STH, sarjana teologi. Makanya saat AB punya channel pertama kali didukung, disponsori oleh ya salah satunya Bom lah, ya saya ikut masuk di dalam. Saya ucapkan hatur nuhun, salam, sampurasun. Saya ucapkan kepada para penonton yang telah menonton cuplikan di channel ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat, memberikan kita pencerahan. Terima kasih banyak semuanya atas dukungannya kepada channel ini. Jangan lupa ya, dibantu di subrek atau subscribe, di like, tekan tombol loncengnya atau di komentar supaya rame. Hatur nuhun, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.